Halo teman-teman, bagi kalian yang mau jadi penyiar kekinian, aku punya info menarik nih. Kalian pernah dengar istilah podcast nggak? Pasti udah nggak asing lagi kan kata podcast di telinga kalian. Iya, podcast itu sama seperti radio. Dulu untuk menjadi penyiar bisa dibilang nggak gampang, dan ada banyak tahapan seleksi yang harus dilalui. Tapi jangan khawatir, sekarang untuk menjadi seorang penyiar dengan berbagai konten yang teman-teman suka, caranya gampang dan gratis teman-teman. Malahan bisa menghasilkan uang. Kalian cukup download aplikasi Anchor, Anchor di smartphone kalian atau langsung di komputer dan laptop juga bisa. Di aplikasi Anchor, kalian bisa ngerekam, ngedit konten kalian dengan gampang dan ada banyak pilihan backsoundnya loh. Untuk distribusi konten kalian, nggak perlu khawatir teman-teman. Anchor akan sebarkan konten kalian di berbagai platform, seperti Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan platform-platform lainnya. Teman-teman juga bisa menghasilkan uang loh dengan menarik sponsor untuk memasang iklan di podcast teman-teman. Tanpa batas minimal pendengar malahan. Artinya, walaupun masih pemula sudah bisa jadi menghasilkan uang. Dengan Anchor, teman-teman bisa menciptakan podcast dimanapun dan kapanpun. Selamat mencoba! Kepoin Instagram kami dengan like, komen, dan subscribe di @podcast.ideal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua, Sobat Bruder. Kembali lagi di podcast Bruder Ideal. Oke. Ya, Halo Dit, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dil. Guten Morgen. Ya, Guten Morgen. Masih WFH aja kayaknya ya? Waduh, masih tidak ada perbedaan dari sebelum-sebelumnya. Dil, Wah, gimana? Adil WFO berarti. Apa tuh? WSS betul berarti. Karena setiap WFO hari apa tuh? Adil ke sekolah. Oh, Kerjanya memang tadi ya. di sekolah gitu. Hmm, 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 hmm. Nah, kalau di rumah pun Aidil termasuk orang yang kalau misalnya di rumah tuh menurut Aidil tempatnya males-malesan, tempatnya ngobrol sama orang rumah gitu kan, sama Hmm, hmm, keluarga hmm. gitu. Tapi kalau misalnya kerja ya kerja gitu, Oh, lebih kayak gitu sih polanya. Tapi tetap oh ya. Aidil ke sekolah dengan pakai masker, terus di ruangan cuman Aidil sendiri karena Aidil kerja memang di lab bahasa Jerman. Tetap Jadi mengikuti kurang ini ya, ya aturan tetap pemerintah gitu. benar. Jadi tetap mengikuti aturan pemerintah lah kurang lebih. Ya, Oke, mantap. berarti Radit kabarnya itu masih di rumah aja nih ya. Nah, Masih tidak kemana-mana. ngapain aja Dit selama di rumah aja ini? Atau ada tambahan kegiatan mungkin dari pertama di rumah aja udah banyak nih ngerjain aktivitas yang harus dipindahin ke rumah aja, misalnya baca buku atau Oh, apapun itu. Nah, akhir-akhir oh, ini kan kita lagi banyak webinar nih, Dit. oh. Webinarnya itu apa ya? Di sana sini dan beraneka ragam. Nah, kira-kira Radit punya ketertarikan juga nggak untuk ikutan webinar? Oke, terima kasih, Dil. Eh, sangat tertarik. eh jadi dulu itu sebelum work from home, apalagi sebelum wabah COVID ini muncul, Hmm? aku memang udah inilah bisa dibilang sering ikutan seminar, bahkan seminar online. Dulu itu orang nyebutnya ada dua versi gitu menurut aku. Ada seminar online, ada webinar. Dan dominannya itu biasanya di grup WhatsApp tuh, di grup WA. Jadi cara pemaparan dan penyampaian dari narasumber itu hanya berdasarkan ketikan gitu. Atau enggak paling mentok-mentok pakai voice note. Semenjak sekarang wabah muncul, habis itu aplikasi apa sih namanya yang inilah apa untuk telekonferensi mulai bermunculan, itu baru muncul yang namanya webinar. Dan di mana akhir-akhir ini yang dominan itu webinar yang tatap muka.
dan bahkan bisa ngumpulin audiens, ngumpulin penonton itu sampai puluhan, ratusan, bahkan ribuan gitu. Nah, jadi aku lihat kayaknya sekarang webinar atau seminar online ini sepertinya polanya seperti ini, yang dimana tatap muka, terus audiensnya bisa bahkan melebihi 100 atau 200. Karena setahu aku, dulu waktu seminar online yang masih voice note itu maksimal dari grup itu 250-an deh, 256 kalau nggak salah. Itu udah plus sama adminnya. Dan di sana ya kita nggak bisa ngelakuin yang tatap muka, paling cuma apa berdasarkan voice note, atau mungkin kalau kita mau nanya cuma diketik. Dan sekarang ya menurut aku polanya atau patternnya udah berubah gitu. Karena mungkin work from home sedang digaungkan atau sedang digalakan, webinarnya muncul dan temanya bervariasi. Yang awalnya itu kebanyakan gratis, misalkan kayak musik. Biasanya itu apa ya, istilahnya embel-embelnya itu tentang charity, donasi gitu. Jadi misalkan kalau kita tonton gratis, terus ntar mereka buka QR code atau scan barcode gitu kan. Nanti kalau kita scan, biasanya terhubung ke platform ini gitu, charity. Nah, setelah itu lama-kelamaan udah mulai tuh ada yang webinar gratis, ada yang webinar menurut aku premium gitu. Jadi biasanya bayar 25.000 atau mungkin 50.000. Nah, itu ntar audiensnya lebih dikit, tapi ntar pembahasannya jauh lebih intens. Yang webinar gratis mungkin 30 menit atau sejam, yang mungkin bayar kita bisa dapatin 2 jam sampai 3 jam gitu. Nah, jadi aku selama work from home ini, ngisi waktu sekarang ya bukan hanya dari baca buku, ketemu sama keluarga juga, olahraga, juga ikutin webinar gitu. Karena tiap hari ini banyak banget, apalagi yang gratis gitu. Misalkan ngikutin tentang apa ya, science, energi. Kemarin aku juga sempat ikutan yang marketing, bisnis. Kayak bahkan kemarin juga ikutan tuh ada Indonesia Online Fest yang diselenggarakan juga Gojek sama Gojek. Itu hampir 75% itu seminarnya gratis. Dan itu narasumbernya keren-keren gitu. Misalkan kayak Pak Sandiaga Uno, Ibu Mary Riana, yang kayak itu gitu. Ya, jadi aku ngisi waktunya ya dengan ikutin webinar ini. Kalau Idol sendiri gimana? Oke. Nah, kalau Aidil sendiri juga sama sama juga ya, Dit, Oh, melihat pergeseran apa ya, pola pola apa ya, pola webinar ini sendiri gitu. Kalau dulu sebelum wabah ini ya ada di grup WA atau oh, chat atau paling mentok ya VN gitu, Dit ya. Nah, tapi oh, kalau oh, oh. sekarang itu kita lebih bisa interaktif dengan pematerinya dan juga kita bisa lihat langsung gitu. Memang Iya. memang bergeser. Nah, Aidil sendiri juga akhir-akhir ini juga udah banyak ngikutin webinar. Memang Iya. bidangnya beda-beda ya. Aidil lebih suka atau lebih lebih banyak ngikutin webinar-webinar untuk guru-guru bahasa Jerman karena menurut Aidil itu penting untuk terus menjaga apa ya, semangat Oh, agar Aidil terus improve kemampuan Aidil sendiri gitu. oh. Selain itu juga Aidil juga ikutin ini sih sebenarnya webinar-webinar tentang keuangan syariah. Kenapa? Karena Aidil kan lagi nulis skripsi juga nih. Oh, oh, Jadi oh. dua 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 bidang yang berbeda, tapi itu yang paling sering Edil cari dan Edil ikutin webinar selama eh, PSBB inilah gitu. Hmm. Nah, sebelumnya tadi Radit sempat sempat singgung tentang seminar online dan webinar. Nah, yang Edil pahami itu kedua istilah itu sama. Nah, kalau yang Radit pahami gimana? Kalau aku dulu menganggapnya sama. Kalau dulu nih sebelum wabah, jadi ada orang yang buat seminar online, ada yang ngebuat webinar. Tapi umumnya aku lihat seminar seminar online. Soalnya aku dulu sama teman-teman Varia juga itu sempat hampir setiap minggu kita kita semua ngebuat seminar online gitu, yang dimana ya setiap pembicara atau narasumber itu dia pakai VN, voice note, atau mungkin yang ketik gitu. Tapi webinar ini mulai gitu, dia kosakata ini kayak mengalahkan seminar online. Kalau aku
mengamati dari tahun 2018 gitu, 2017 2018. Nah, jadi sekarang nama webinar nih makin naik gitu, dan aku lihat juga webinar berbeda sama kayak yang seminar online yang aku ikutin dulu gitu, yang dimana dulu yang mungkin yang aku sebutin sebelumnya tadi kan yang ngetik, sekarang tetap muka. Tapi sebenarnya intinya sama aja sih, dia sekarang webinarnya mungkin bahasa Indonesia kali ya, atau mungkin bahasa Inggris, soalnya kayak warganet netizen gitu, webinar, online seminar atau online conference, ya kalau menurut aku sama aja sih, yang penting ya pokoknya online seminar yang dimana ada audiensnya. Mungkin ntar soal cara dia apakah pakai audio, apakah pakai video, apakah hanya lewat misalkan apa ya, tulisan atau visual gitu. Nah itu mungkin aku kurang tahu deh. Tapi intinya pokoknya online, ada seminar, ada pembicara, ada audiens, ya itu seminar online atau webinar. Menurut aku gitu sih deh. Iya, nah berarti menurut Radit juga sama lah ya, Sama. antara webinar sama seminar online. Oh, Atau nanti Sobat Bruder bagi yang punya informasi lebih atau punya pengetahuan lebih boleh komen di Instagramnya ya. podcast.ideal. Iya, karena kan apa ya, banyak istilah-istilah baru yang mulai familiar dengan kita ya, Oh, Dit ya, selama benar-benar. virus COVID-19 ini Oh, oh, menghampiri sih ya. oh, oh. Iya, em, seminar-seminar online atau webinar yang Radit ikuti, Ya. kebanyakan bidang apa nih, Dit, yang jadi concern Radit untuk ikutan? Kalau bidang deal, sebenarnya kalau pengen fokus sih, fokus ke energi lingkungan atau energi terbarukan gitu. Nah, tapi sekarang, Iya, aku ingat Radit memang mau ngambil masternya, nanti mau teliti tentang itu ya. ya, tentang fokus Ya, ke oke. energi terbarukan gitu. Nah, jadi memang Oke. fokusnya ke sana, tapi karena sekarang ya banyak banget nih webinar, bukan hanya cuma energi, tapi kayak apa ya, kemarin ada yang marketing, ada yang bisnis, bahkan aku juga sempat ikutin gitu ya, musik gitu ya, walaupun aku daftar tapi cuma 10 menit karena bahasanya aku banyak yang nggak ngerti gitu. Dan pembicaranya itu juga dari luar negeri. Nah, jadi aku banyak bahasa yang wah ini apa gitu. Pokoknya aku tahu intinya tuh dia gimana cara mengubah atau mendisrupsi bisnis dia, mungkin yang dulunya dominannya bukan online gitu, yang dia pendapatan atau income-nya itu berdasarkan dari festival, panggung. Nah, tapi sekarang karena ada peraturan, hampir seluruh negara memberlakukan aturan yang dimana tidak boleh menimbulkan keramaian, uh, mau nggak mau harus terpaksa mendisrupsi gitu. Jadi aku sebenarnya kalau sekarang hampir semua tema aku ikutin, Deal. Kenapa? Karena aku juga pengen tertarik gitu. Gimana sih solusi teman-teman kita yang bekerja di area seni, di daerah perhotelan. Nah, jadi aku penasaran gitu gimana cara mereka mencari solusi. Jadi mereka unik-unik gitu, Deal. Ya, misalkan kalau dari perhotelan, ada nih yang apa, founder-foundernya, istilahnya kayak pendiri-pendiri yang misalkan Art Hotel Group, lebih Susantika Group ya kalau nggak salah kemarin. Nah, jadi mereka bilang gitu bahwa sekarang mereka benar-benar nggak bisa ngasih ini, nggak bisa apa, dapat income gitu, dapat keuntungan aja benar-benar nihil. Nah, jadi solusi mereka sekarang yang penting pegawai mereka selamat dulu. Gimana caranya mereka kasih bantuan, terus mereka juga buka donasi bagi siapa yang mau istilahnya apa ya, mempertahankan bisnis ini ke depannya, dan kita saling sama-sama bahagia di masa yang akan datang. Bantulah pegawai-pegawai kami. Tetapi berbeda lagi dengan yang bisnis traveling. Kemarin aku juga ikutin tuh, ada tuh webinar yang traveling. Mereka bilang dulu itu income mereka dominannya dari guide travel, misalkan perjalanan dari Jakarta Bali. Nah, selama di perjalanan ntar ketemu misalkan apa ya, World Heritage, warisan Indonesia, misalkan lewat Candi Borobudur. Nah, itu ntar guide-nya ngomong gitu, ini adalah Candi Borobudur, sejarahnya ini, mungkin ada kesempatan beberapa jam untuk tur ke dalam. Tapi sekarang mereka ubah ke virtual. Nah, jadi menurut aku ini ini dia apa ya, poin yang aku cari gitu, dan kenapa aku tertarik hampir tertarik sama hampir seluruh tema di webinar, ya karena aku penasaran gitu apa aja solusi yang mereka berikan di masa yang krisis ini. Habis itu mumpung juga gratis harga-harganya gitu, karena
aku percaya sih ntar mungkin bisa jadi beberapa bulan ke depan itu webinar mungkin bayar. Dominannya mungkin bayarnya ya 5.000 mungkin yang paling murah gitu kan, atau mungkin 10.000, 15.000. Mumpung sekarang gratis dan mumpung juga belum ada kegiatan, jadi semua aku ikutin deh dulu gitu. Iya, iya. Nah, menarik nih karena udah bergeser ke virtual semua. Yang sebelumnya mungkin kita nggak kepikiran Hmm. layanan seperti traveling atau apapun itu ya. Sekarang udah bergeser ke virtual gitu. Oh, Dan Aidil sempat lihat berita sekilas, entah beberapa hari yang lalu ya. oh, Ada jasa pembuatan video pernikahan virtual. ya, Nah, ini kan banyak muncul apa ya, lahan bisnis baru atau pekerjaan baru yang sebelumnya kita nggak kepikiran tuh buat itu. Walaupun memang sebelumnya sudah ada gitu teknologinya, tapi ya. belum ngeh ini orang-orang tuh pada menggunakan teknologi ini gitu. Oh, oh, Iya. Nah juga tadi tadi udah cerita tentang kayak hotel atau traveling ya, juga mereka nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Jadi ya, terpaksa harus buka donasi ya, kepada masyarakat untuk bisa dibantu agar ya, tujuan akhirnya ya semua bisa bisa apa ya bisa selamat ya, dari benar. kita kita bisa bilang ini musibah juga ya Dida. Oh, Hmm. Ternyata Radit walaupun concern di bidang energi terbarukan, tapi punya ketertarikan juga untuk ikutan webinar marketing, bisnis, musik, dan lain-lainnya, Dit ya. iya Dil. Lu Wah, mumpung ini Dil, ya mumpung gratis juga tadi aku bilang. iya, iya, Terus, setuju. Heeh. nah, terus menurut aku nih sekarang saatnya kita ngelihat tiap-tiap ini, tiap solusi dari bukan hanya dari negara luar, tapi solusi tiap-tiap sektor gitu, sektor bisnis, sektor ini. Kenapa? Karena kita juga bisa banyak belajar gitu. Kan kita tahu lah yang di dalam, ya misalkan di negara lain, gimana cara mereka mengatasi wabah ini. Itu kan tiap solusi yang mereka berikan kan pasti itu berdasarkan rapat, itu pasti ada pakar-pakar yang ngebuat. Kenapa kita nggak belajar dari sana aja gitu? Misalkan suatu saat ntar kita punya bisnis, terus kita dihadapin kendala yang sama seperti ini gitu. Kita bisa belajar dari solusi-solusi sebelumnya gitu. Contohnya gini, Dil. Setahu uh, ini ya, setahu aku nih perhotelan mungkin ada beberapa yang bertahan gitu. Tapi kalau kita lihat kenyataannya itu banyak yang mati. Bahkan di Padang ya itu ada yang mati gitu bisnis perhotelan gitu, bahkan sampai belasan ya kalau nggak salah aku gitu. Pokoknya mereka ada yang grup habis itu mati karena udah nggak sanggup bayar pegawai, udah nggak sanggup bayar operasional gedung, listrik, air dan semacamnya, jadi mereka terpaksa tutup gitu. Tapi ada juga yang bertahan dan ternyata setelah teliti juga mereka apa ya bisa mencari celah di ruang yang sempit ini. Nah, contohnya gini, mereka uh, mengadakan fasilitas kamar untuk isolasi. Misalkan nih, anggaplah ini hotel di Padang, ini ada pendatang atau mungkin nih apa ya istilahnya perantau yang dia kuliah di Jakarta, kuliah di Pulau Jawa atau di Sulawesi, balik ke Padang karena kuliah udah beres atau kuliahnya udah online, tapi di Padang dia tidak punya kamar di rumah, dia tidak punya ruang untuk isolasi selama 2 minggu. Tetapi ada hotel di Padang yang menyediakan fasilitas itu selama 14 hari. Bayarnya cuma 1 juta berapa dia? Anggaplah 1,5 juta ya kalau nggak salah. Itu mereka full, pokoknya nginep selama 2 minggu dan makan dikasih. Itu yang pertama aku lihat. Yang kedua, yang bisnis hotel juga yang bertahan, itu mereka yang kerjasama sama bidang medis. Karena kan bidang medis ini bisa dibilang garda terdepan gitu yang menghadapi saudara-saudara kita yang terkena corona. Jadi yang yang tenaga medis ini yang perlu untuk mensterilkan pakaiannya atau mungkin dia perlu istirahat dia perlu istirahat nggak harus balik ke rumah dalam waktu beberapa hari. Jadi hotel ini kerjasama, jadi hotel ini kerjasama dengan tenaga-tenaga medis, jadi tenaga medis bisa istirahat dulu di hotel tanpa harus mencemaskan tertular dengan keluarganya. Bisnis hotel juga hidup, rumah sakit juga ya saling membantu lah gitu. Masyarakat rumah sakit juga membantu untuk kehidupan perhotelan ini. Jadi aku lihat kalau orang yang bisa beradaptasi, yang mendisrupsi bisnisnya di masa krisis ini, yang menurut aku itu yang bertahan gitu. Tapi kalau yang hanya diam-diam, yang hanya
mengandalkan keajaiban, paling ntar di masa yang akan datang ini bisa pulih. Kalau menurut aku itu kecil kemungkinannya, karena mau nggak mau ini akan, istilahnya kalau orang sering nyebut sekarang the new normal gitu, penormalan yang baru gitu. Jadi semua orang akan pakai masker, bahkan yang nggak pakai masker orang akan dijauhin gitu. Ya jadi menurut aku harus jeli sih untuk ngelihat peluang ini gitu. Iya, nah kemampuan adaptasi memang sangat penting ya Oh, untuk kita menghadapi the new normal ini. Karena yang namanya dunia ini atau lebih khususnya itu dunia bisnis selalu dinamis. Kita harus mau nggak mau harus ngikutin apa ya keadaan gitu ya. Oke, nah bicara tentang pahlawan garda terdepan nih, Dit. Ada ada cerita yang agak miris sih yang aku baca dan aku lihat juga di beberapa berita. Eh, ini agak miris gitu. Jadi misalnya kayak seorang perawat, seorang dokter, dia pulang ke rumah gitu. Nah, tapi dia seperti di apa ya, ditolak sama lingkungannya gitu. oh, iya benar. Eh, Nah, ini kan menarik juga jadi apa ya, jadi bahan diskusi kita di mana ternyata apa ya masyarakat kita itu masih masih apa ya maksudnya masih butuh banyak belajar tentang bagaimana memperlakukan orang lain, tentang bagaimana melihat ini itu bukan cuman sekedar masalah dia sendiri gitu kan. Jadi kayak ini ada cerita, memang cerita dari temanku, dia baru pulang dari luar daerah dan begitu sampai di Aceh dia sempat demam. Nah, jadi tetangganya itu tidak membangun komunikasi sama sekali, sengaja pergi mengungsi ke tempat lain. Nah, bisa kebayang kan apa perasaan atau ya perasaan temanku ini yang dimana padahal dia cuman baru pulang dari luar daerah dan dia tidak divonis sama sekali positif COVID. Karena memang demam biasa sudah dicek ke rumah sakitnya gitu. Karena memang dia langsung ngecek ke rumah sakit. Tapi lingkungan sosial yang muncul atau apa ya respon yang muncul dari lingkungannya itu beraneka ragam gitu. Nah, jadi menarik juga nih sampai Aidil dengar cerita Radit barusan, kalau misalnya kita punya pandangan atau perspektif untuk bisa melihat celah ya yang hotel bagi banyak pemikiran bahwa hotel itu nggak bisa bangkit atau nggak bisa bergerak di masa COVID seperti ini, ternyata mereka bisa melihat celah menyediakan tempat untuk si isolasi. Keren sih pemikirannya Benar-benar. karena memang apa dari pemikiran dan rapat-rapat atau diskusi mereka bisa menghasilkan ide yang bagus ini. Wah, keren ini Dit, kita diskusinya tentang corona nih Dit, bukan main-main nih. Iya, Dil, bener. Iya. Ini menyambung cerita yang Dil sampaikan barusan. Itu banyak banget, Dil, yang tidak menerima gitu. Istilahnya dijauhkan atau mungkin dikucilkan di lingkungan masyarakat. Bahkan ada juga yang diusir gitu. Dan yang diusir ini bukan main-main, istilahnya kayak dokter, perawat, atau mungkin juga ada perantau gitu. Kalau menurut aku, untuk yang perantau ini terutama, mungkin aku pun ini juga sebagai masyarakat mungkin juga cemas gitu. Ini ada perantau dari zona merah, apalagi kalau dia datang dari zona merah gitu, misalkan kayak Jakarta, Jawa Barat, dan dia balik ke kampung atau ke kota asal, misalkan di Pulau Sumatera atau di mana gitu. Nah, kalau menurut aku wajar aja sih misalkan masyarakat takut apalagi dari zona merah. Kenapa? Ya karena kita tahu kan, Dil, Iya. ini penyakit beda gitu. Karena mereka bukan hanya, jangan bersin, droplet aja, air liur aja, muncrat, istilahnya kena ke bagian area yang terbuka atau mungkin terhirup sama nafas kita gitu. Itu potensi penularannya besar gitu. Jadi ini kalau menurut aku berbeda dengan penyakit yang lain. Tapi kecuali misalkan kalau saudara-saudara kita ini punya surat surat sehat bebas COVID, misalkan dia udah dites swab test atau mungkin rapid test,
Itu kalau menurut aku bisa jadi pertimbangan lah gitu. Tapi asalkan sampai dia di kampung asal itu diisolasi menurut aku. Kenapa? Karena mungkin dia bisa saja tesnya di rumah sakit Jakarta atau Bandung. Tapi kan pada saat perjalanan di pesawat, menunggu koper, perjalanan naik bis ya kita kan nggak tahu gitu apakah mungkin ada virus yang lengket di bajunya, di celana, Iya, atau mungkin betul. dia istilahnya itu OTG ya, orang tanpa gejala. Ya mungkin dia carrier, jadi dia udah positif, tapi belum kedetek aja penyakitnya gitu. Jadi menurut aku memang lebih isolasi gitu. Kemarin juga ada nih Del, yang menurut aku juga solusi yang harusnya ya, menurut aku sih pemerintah harus mempertimbangkan solusi ini gitu. Dan sekarang kita tahu nih PSBB hampir di beberapa provinsi sudah diberlakukan, tapi masyarakat kita masih mungkin ada beberapa yang nekat untuk pulang gitu. Kita tahu lah faktornya. Yang pertama mungkin kangen keluarga, atau yang kedua mungkin mereka udah nggak ada penghasilan lagi di Iya, Jakarta atau betul. mungkin Pulau Jawa, jadi mereka mau nggak mau pusing-pusingan atau nekat-nekatan gitu. Akhirnya sampai di kampung asal mereka. Harusnya menurut aku sebelum mereka nyampe ke rumah mereka, harus isolasi. Diisolasi di mana? Di TK, di SD, di SMP. Habis itu aku kebayang, oh ya benar juga ya. Padahal SD, SMP, SMA, TK itu kan nggak aktif nih sampai sekarang. Kita tahu di sana ruangannya Iya, banyak, kamar mandi ada. Ntar disiapkan misalkan aparat polisi tentara, kalau misalkan ada yang nakal, siapkan juga dokter di sana. Jadi masyarakat pun juga nggak akan ke daerah sana. Misalkan nih, kan kalau di Indonesia kan biasanya terpusat ya, tersentralisasi. Misalkan TK, SD, SMP, SMA biasanya tuh berderet gitu. Misalkan satu daerah, misalkan TK apa, TK Tan Malaka, SD Tan Malaka, SMP Tan Malaka, SMA Tan Malaka. Itu biasanya daerahnya iya nggak satu jauh tuh. komplek. Tersentralisasi. Mm. Mereka semua di sana aja di karantina. Jadi masyarakat pun tahu, oh daerah sini nih daerah teman-teman kita yang diisolasi nih. Jadi ntar orang yang jualan jangan dulu di daerah sana, kita nggak usah dulu lewat daerah sana. Itu ntar dijaga aparat, dijaga dokter, jadi mereka bisa kedetek, mereka bisa, oh ternyata yang positif ya udah dikarantina dulu 14 hari. Jadi sebelum mereka balik ke rumah, mereka diisolasi dulu. Kalau menurut aku gitu sih. Kalau untuk soal memberi pengetatan jangan balik, ya tahulah warga kita gimana gitu. Dia kalau ada celah balik gitu, gimana pun caranya gitu. Kalau menurut aku ya udah biarin aja, tapi sampai di daerah mereka kalau bisa terapkanlah solusi ini gitu. Isolasi kasihlah ya ya makanan gitu. Ya bisalah masak, ntar buat di sana tuh dapur ininya, dapur umumnya di daerah sana. Jadi ntar distribusi makanan juga nggak perlu jauh-jauh, pemantauannya bisa deket. Kalau aku gitu sih dia cara ininya gitu, maksudnya cara pandang aku gitu. Iya, nah ini apa pandangan dari Radit melihat bahwa sekarang sekolah memang belum aktif, jadi nggak ada salahnya untuk dimanfaatkan sebagai tempat isolasi gitu. Selain juga ada hotel yang menyediakan jasa Nah, itu tadi, Dit ya. benar. Iya, menarik nih. Nah, dari beberapa webinar yang pernah Radit ikuti, webinar apa nih yang paling berkesan, yang paling membuat Radit eh, tertarik untuk ikutan lagi tentang bidang itu gitu. Kalau webinar sih, kalau aku tertariknya yang pengen lebih dalam lagi ya pastinya tentang energi energi terbarukan gitu. Tapi senangnya juga sih Dil, kemarin kemarin aku tuh coba tuh ada yang webinar yang inilah yang berbayar gitu. Jadi tentang marketing bisnis. Jadi ternyata aku baru ngerasain yang sebagai audiens itu benar-benar tatap muka sama pembicaranya. Kalau webinar yang gratis ya aku ikutin sebelumnya itu kita hanya ngelihat orang narasumber sama moderator berbicara. Wajah kita nggak ditampilkan, chat kita nggak ditampilkan. Oh, mungkin aja kita kan di sana sebagai inilah penyimak aja gitu. Dan mungkin cara grafis dan audiensnya banyak. Jadi sengaja di fiturnya dinonaktifkan. Tapi kemarin karena ya ikutan cuma 50 sampai 60 orang, terus ditampilkan muka kita, terus narasumber moderatornya juga aktif, bahkan saling menyapa satu sama lain. Kalau misalkan video kameranya nggak aktif, kalau disarankan bisa dihidupin dulu biar ada interaksi-interaksi, bahkan bahkan juga ngerasain foto virtual gitu. Jadi aku ngerasain wah ngeri juga gitu ya, maksudnya teknologi yang untuk apa ya
penyedia webinar ini bisa secanggih ini gitu. Nah, jadi ya senang aja lah gitu merasakan fasilitas-fasilitas ini. Tapi kalau untuk yang webinar yang aku pengen ikutin, ya pastinya sih dia energi gitu. Kenapa? Ya karena aku ngerasain gitu kan, eh, kalau ngebaca data, kalau untuk energi fosil, yang untuk pembangkit-pembangkit listrik nih, itu mereka pegawainya banyak juga yang dirumahkan, istilahnya yang shiftnya yang mungkin sehari itu 2 shift, yang dimana itu 20 orang, sekarang paling sehari 2 shift, mentok-mentok 5 orang gitu. Kita harus menjaga dan mengikuti aturan karantina, padahal kita energi perlu banget gitu, Del. Kalau ada listrik, waduh, kita nggak bisa ngecas, nggak bisa internet, dan nggak bisa ngelakuin keperluan rumah tangga lainnya. Makanya sekarang yang lagi digaungkan juga energi terbarukan gitu. Kenapa? Karena walaupun separah apapun kondisi negeri kita, wabah merajalela di mana-mana, matahari kan selalu ada, angin kan selalu ada, alhamdulillahnya gitu. Air selalu ada. Kenapa kita tidak Iya. memanfaatkan ini gitu? Dan kalau misalkan Aidil mau pelajari lebih lanjut, itu ada juga energi mandiri gitu. Jadi kita aja yang ngatur semua energinya. Misalkan kita punya solar cell di rumah, kita misalnya kita dapat energi sekian watt, ya itu bisa kita gunain seenggaknya buat lampu, mungkin buat penerangan, ya apa, lampu penerangan, atau mungkin buat charging untuk buat perangkat-perangkat elektronik kita. Nah, ntar biasanya kalau energinya sudah melebihi, sudah ditampung baterai, mau kita jual, itu bisa. Tapi itu yang itu aku kurang tahu deh apakah teknologinya bisa diterapin di beberapa kota Indonesia gitu. Tapi kalau di luar negeri itu udah bisa. Kita punya energi, kita misalkan kita punya solar cell banyak, habis itu kita udah pakai ini, wah udah cukup lah yang kita pakai, tapi energinya masih banyak tuh. Kita jual tuh bisa tuh. Nah, itu ntar ada lah teknologi-teknologinya gitu, Del. Nah, kalau aku sih ya pengennya mendalami ini gitu, karena ini bisa jadi maksudnya masa depan bakal gunain yang hal-hal yang kayak beginian, ya ketika ntar di mana listrik dari batu bara itu udah nggak tersalurkan, grid atau transmisinya mungkin bermasalah, tapi matahari selalu ada di setiap hari. Nah, ya udah kita manfaatin gitu. Kalau orang bisa bisa aja nih dia, kalau menurut aku nih ya, ini prediksi aku, bisa saja ntar orang yang bertahan hidup, yang ya misalkan yang terutama yang punya listrik berkecukupan di masa depan, mungkin orang yang punya perangkat energi terbarukan, mungkin aja ya mungkin ntar kalau aku punya nih solar cell, yang dimana aku bisa masak, bisa nonton TV, tapi tetangga aku dia belum punya solar cell, ternyata dia tidak bisa apa ya menikmati penerangan. Kenapa? Karena dia bergantung 100% ke ini pembangkit listrik yang menggunakan batu bara atau uap gitu ya, gitu-gitu. Iya, betul. Karena sumber energi yang selalu ada itu seharusnya jadi fokus kita ya, Did ya, Iya, untuk bisa dijadikan apa ya, untuk bisa diubah menjadi energi listriknya, seperti iya. yang barusan Radit Itu jelasin. apalagi Indonesia, Deal. Musim kita cuma 2, Deal. Negara lain musimnya 4 loh. Musim itu cuma panas, istilah apa, panas hujan ya. Pokoknya kita matahari itu selalu ada. Mereka yang musimnya apa? Musim salju, musim semi. Tapi ketika musim panasnya muncul, mereka langsung naikin solar cell. Mereka aja punya 4 musim aja, mereka udah gila-gilaan investnya gitu. Harusnya kita yang 2, yang kita cuma punya 2 musim, harusnya investnya lebih gila-gilaan dong. Tapi ya mungkin ada Iya. inilah faktor-faktor Hmm. tertentu gitu deh yang menghambat ini. Iya betul. Kan aku sedikit cerita waktu aku ke Oh, Jerman oh, itu, aku kan ke Jerman waktu summer. sama. Nah di summer itu setiap atap rumah di pedesaan nih, Iya, Dit. Setiap atap rumah di pedesaan itu ada apa ya? Aku nggak solar tahu cell ya. istilahnya, tapi ya dia ngambil energi matahari untuk dijadikan energi listrik di rumah itu gitu. Jadi setiap rumah punya punya apa alat untuk merubah energi matahari menjadi energi listrik. Iya, Bayangin kalau kita di Indonesia bisa buat itu, otomatis banyak sekali energi yang dihasilkan gitu. benar. Ini dari sudut pandang aku orang awam aja nih, Dit ya. Benar, benar. Tapi kan kita nggak tahu teknisnya seperti apa Benar. gitu. Oke, memang ya webinar itu sekarang jadi sangat dekat dengan kita ya, Dit ya. Oh,
Ya mungkin sebelumnya kita udah familiar lah dengan webinar atau seminar online, tapi makin ke sini kita makin dekat dengan yang namanya seminar online atau webinar. Oh, oh, benar. Iya, ini Dil, Iya, heeh. ngomong-ngomong nih Dil, nih aku lupa nih, webinar yang Aidil ikutin, Iya, akhir-akhirnya apa juga gitu? gimana? Webinar yang Aidil ikutin, mungkin dalam beberapa hari ini atau beberapa minggu ini, selain dari yang, apa tadi Dil, kan Aidil memang fokusnya untuk skripsi, untuk ekonomi syariah. Mungkin ada webinar yang lain kali tentang apa, kebudayaan, atau mungkin bisnis, atau mungkin apa gitu. Oh ya. Nah, webinar yang aku ikutin itu memang kebanyakan concern aku kan di dua bidang ini. Nah, yang paling berkesan sih aku terakhir kemarin ikutan webinar tentang pendidikan di Eropa. Oh, Nah, mereka juga ngerasain efek dari apa ya COVID-19 ini. Terus ceritanya itu sebenarnya pematerinya apa ya membawa kita untuk membuka sudut pandang baru di mana akan ada banyak profesi yang akan muncul, maksudnya pekerjaan yang akan muncul secara virtual mungkin untuk guru-guru bahasa Jerman khususnya. Nah, jadi aku kan backgroundnya bukan bahasa Jerman nih, tapi teman-teman di webinar yang ikutan rata-rata memang lulusan S1 bahasa Jerman dan ada sebagian yang sedang melanjutkan S2 pendidikan bahasa Jerman di Jerman kah atau di Swiss gitu. Nah, jadi di sini pematerinya lebih kepada memberikan pandangan bahwa nggak cuman sekedar jadi guru loh, profesi kita itu yang mendalami bahasa Jerman tuh banyak. Bisa aja kamu menjadi jurnalis, menjadi pokoknya dibuka wawasan untuk bisa bergerak ke berbagai bidang. Jangan cuma fokus dengan dunia mengajar. hmm, oke oke. Dil? Awamnya bisa dijual gitu, Dit. Nah, jadi Oh ya. kurang lebih aku dapat pandangan baru Oh, bahwa kenapa nggak sekarang kita lebih lebih kreatif untuk menciptakan konten di mana konten itu nanti bisa dijadikan media pembelajaran juga gitu. Itu kan dari kita benar-benar. nggak bisa ngajar langsung nih gitu. Gitu sih Dit Hmm, yang webinar yang pernah aku ikutin gitu. Karena kalau sempat juga sih dosenku iya nyaranin iya. untuk ikutan webinar tentang keuangan syariah ini. Nah, aku ikutan gitu kan. Nah, beliau ngirimin link gitu. Nah, aku udah nyiapin pertanyaan gitu. Pertanyaan dari sudut pandang aku yang katakanlah mahasiswa S1 gitu kan. Tapi kebanyakan yang ikutan itu para dosen-dosen yang mereka udah bahkan udah selesai S2 lagi Ah, lanjut S3 malahan. Nah, ketika ada kesempatan untuk nanya, eh, kan mereka pada nanya nih. Pertanyaan mereka tuh memang udah diketikin dan apa ya mereka punya argumen dulu terus baru nanya gitu kan sedangkan aku pertanyaan itu baru dua kalimat gitu hmm. jadinya aku minder gitu ini sebenarnya nggak patut dicontoh sih kalau misalnya kita punya semangat belajar yang tinggi ya nggak harus jadi apa ya hambatan gitu kan tapi jadinya wah ini udah masuk Oh, banyak benar. pertanyaan dari para dosen nih ya udah aku nyimak aja gitu aku mundur karena pertanyaan aku juga akan muncul jawabannya ketika beliau menjelaskan pertanyaan salah satu dosenku gitu. Hmm, Iya. benar Tapi banget. intinya Benar sih banget. dapat pandangan baru gitu. Kalau misalnya kayak dunia perbankan sekarang juga mereka mulai bergeser, mulai lebih cepat bergeser ke aplikasi-aplikasi untuk melayani nasabahnya. Nah, jadi seperti bank-bank syariah sekarang juga mulai apa ya meningkatkan layanannya untuk bidang aplikasi-aplikasi gitulah misalnya kayak nasabah nggak harus langsung ke bank lagi gitu jadi Hmm, gitu sih Dit.
apa seminar-seminar yang pernah aku ikutin gitu. Memang beda ya bidang bidang Iya, iya. apa ya concern kita gitu, Dida. Wih, beda banget dia. Tapi ujung-ujungnya ntar berhubungan juga. Karena ntar energi ini ntar bakal Iya berkaitan sih. sama ekonomi. Iya. Mau nggak mau, aku ntar juga, terutama kayak webinar ini, Del, yang kemarin aku ikutin, itu kan pembicaranya 8 tuh. Ada tuh yang dari Jerman, aku lupa deh. The Chambers of Trade, apa kamar dagang lah, kamar Oke. dagang Indonesia Jerman. Nah, jadi tuh 8 pembicaranya, di 7 pembicaranya itu ngomongin tentang energi terbarukan semua. Satu pembicara itu ngomongin ekonomi. Wah, aku gimana cara berinvest? Yang aku paham cuma bank doang. Dan dia nyebutin bank yang bisa istilahnya kalau mau menginvest di energi terbarukan, dia sebutin lah mungkin itu kerjasama juga banknya, dia sebutin bank ini, bank ini, bank ini. Terus bahasa-bahasa yang dia gunakan, banyak yang nggak awam di aku gitu. Tapi mau kalau misalnya kita udah terjun ke dunia sana, otomatis ekonomi harus kita pegang gitu, Iya sih prinsip-prinsip betul. ekonomi yang kayak need and demand gitu ya, pasar gitu kan, the invisible hands ya, banyak lah, likuiditas apa, pokoknya aku cuma nyerap dulu aja, pokoknya bodo amat gitu ini Iya. ya, pokoknya tulis aja lah dulu ya, pasti Mm-mm. berhubungan juga gitu Dil. Jadi Sobat Budar nih yang lagi dengerin kita, jadi sebenarnya kalau dari sudut pandang aku nih, selama kita belajar sesuatu itu seharusnya kita nggak bisa menutup diri untuk hanya mempelajari satu bidang aja ya. Karena ketika kita misalnya nih, aku belajar tentang perbankan syariah, aku juga minimal harus tahu tentang pengetahuan umum ya, misalnya bidang energi terbarukan juga harus tahu, sehingga nanti ketika aku menjelajahi profesi di perbankan ya, misalnya ngajuin kredit, ada yang ngajuin kredit, atau kita mau memberikan pembiayaan, kalau bahasa di syariahnya pembiayaan, kan ada bidang-bidang yang harus kita pahami juga, nggak cuman tentang keuangan syariah pastinya. Begitu juga yang barusan Radit bilang bahwa kalian juga belajar ekonomi pastinya, Dida. Nah, saling Iya, berhubungan sih karena harus kita itu. hidup berdampingan, Dida. Iya. Iya. Wah, aku belum sempat kontak Kak Ipah nih. Memang beliau sudah sibuk sekali nih. Ini kita beranjak dulu nih ya, refresh dulu soalnya pembahasan kita juga lumayan berat nih tadi. Udah ngomongin corona, ngomongin Iya, iya. webinar, energi terbarukan, ekonomi, perbankan syariah gitu ya. Waduh. Nah, jadi aku belum sempat ngontek Kak Ipah. Kenapa? Karena mungkin beliau juga lagi sibuk ngajar online juga nih ya. Karena kan beliau ngajar di salah satu pesantren di Aceh gitu kan. Nah, beliau ngajar online. Nah, aku pengen banget sih ngumpul sama teman-teman kayak Kak Ipah, terus ada beberapa teman yang udah mulai maksudnya udah mulai ngechat gitu. Kita maksudnya udah mulai komunikasi. Kapan nih mau buka bareng? Ini kan udah 10 hari lagi mau lebaran gitu kan. Mau puasanya tinggal 10 hari lagi. Nah, tapi aku belum sempat langsung komunikasi sama Kak Ipa. Terus ada kalimat atau statement dari temanku. Beliau tuh Kak Ipahnya itu mungkin udah mabuk sama kursus online gitu. Bayang kalau Kak Ipah lagi ngajar online gitu kan, dengan gayanya Kak Ipah gitu. Jadi kita ngomongin Kak Ipah nih hari ini. Nggak, malah tadi yang aku kepikiran, ini Kak Ipah ini sibuk ngajar online atau sibuk ngotak-ngatik aplikasinya, saking susahnya gitu. Aduh, Tidak ini yang tahu. mana ya matiin mikrofonnya? Ya, yang mana nampilin videonya Tidak gitu. tahu. Mungkin ada kemungkinan besar kalau misalnya muridnya udah di mute, terus kondisinya gini, beliau ngajar online, terus muridnya semua di mute. Terus si beliaunya ini memfollow up muridnya, misalnya, ayo anak-anak kita hari ini belajar tentang jangan aku satu dulu deh, belajar tentang nominatif gitu. Nominatif dalam bahasa Jerman ada ich, du, er, sie, es. Nah, ayo coba sekarang baca ich gitu misalnya gitu kan.
nggak ada yang jawab gitu karena kan di mute tadi. Nah, kalian kok nggak ada apa gitu, nggak jawab apa gue bilang gitu kan. Jadi cerita lucu mungkin gitu. Kayak aku cuman mereka ulang cerita video lucu yang pernah aku dengar dan ini bukan hal terjadi sama Kak Ipah pastinya. Jadi ada banyak cerita yang ini sih kalau untuk guru-guru yang ngajar online di berbagai aplikasi. Ini pengalaman pribadiku Dah. Aku mau nge-share. Jadi aku ngajarnya itu 1 jam gitu kan. Nah, jadi 10 menit lagi itu selesai gitu. Nah, kami memang tatap muka langsung. Siswaku mereka hidupin semua kameranya baik di HP atau di laptop. Aku juga. Nah, jadi 10 menit lagi mau selesai, aku masih dengan memaparkan materi, aku ngomong. Nah, ada salah satu siswaku dengan halusnya dia nyindir begini. Nyindirnya itu nggak ngomong, Dit. Kira-kira nyindirnya gimana? Nyindirnya itu dengan mengarahkan kamera HP-nya ke arah jam. Nah, jadi aku kan ngeliatin nih siswa-siswaku ada yang nyimak, ada yang lagi nulis, ada yang mungkin lagi buka game di samping komputernya kan aku nggak tahu. Nah, ada siswa yang dengan sengaja dia mengarahkan kamera HP-nya itu ke jam. Aku jangan banyak kali ngebacot lagi. 10 menit lagi kita udah selesai gitu. Nah, jadi cerita lucu sih maksudnya. Ternyata biasanya kalau di kelas tuh dia pasti noleh ke jam. Ternyata bisa dilakukan juga dengan online gitu. Dia sengaja ngarahin ke jam biar ini pemberitahuan nih. Udah 10 menit lagi mau selesai belajarnya gitu. Emang sih banyak new normal yang harus kita jalani ya, Dida, dengan adanya COVID ini sih. Ini kalau ngomong-ngomong sama the new normal, sebenarnya kita udah memperlakukan the new normal loh. Ada nih, contohnya itu, tahu nggak, Dil? Kalau misalkan kita sebelum masuk ke hotel, misalkan, terutama kalau naik mobil ya, kalau nggak ke mall deh. Biasanya dicek dulu tas. Kalau nggak, kalau kita naik mobil ke mall atau ke hotel, itu ada petugas, dia pakai kaca pembesar yang meriksa kolong bawah mobil. Untuk ini aku baru tahu nih, Dit. Oh, sebenarnya tuh ngecek ini, Dil, bahwa kita bawa bom atau enggak. Kalau enggak masuk mall deh. Pas kita masuk mall, itu cek dulu tas tuh, terutama yang cewek-cewek, dibuka dulu tas, habis itu dia masukin scan apalah gitu. Pokoknya kalau ada benda-benda logam atau bom tuh ini gitu. Pernah ngerasain itu nggak, Dil? Kalau di Pulau Jawa itu hampir semua itu berlakukan itu. Hotel atau mall. Jadi itu sebenarnya itu udah the new normal. Ternyata aku baru tahu kasusnya itu karena kasus terorisme di hotel JW Marriott JW Marriott sama hotel Ritz-Carlton. Semenjak kejadian itu, barulah kita berlakuin sistem yang meriksa itu. Kalau kita masuk hotel, terutama pakai mobil, itu dicek dulu. Biasanya kalau nggak salah prosedurnya itu, dia minta izin buka pintu belakang, dia masukin scan-nya, terus petugas lain itu masukin kaca pembesar di bawah kolong mobil. Itu kalau masuk hotel. Kalau masuk mall, biasanya itu tas-tas dicek. Yang kita bawa apa. Itu tuh ternyata the new normal. Dulu-dulu itu nggak ada sebelum kejadian terorisme itu. Dan sekarang kita udah biasa gitu. Kalau misalkan terutama masuk mall atau masuk hotel gitu, Dil. Iya. Nah, jadi mungkin saja aktivitas yang kita lakukan sekarang ya banyak yang the new normal gitu. Tapi kita nggak nyadar aja. Oh, ternyata karena kasus inilah kita melakukan ini. Karena kasus ini kita melakukan ini gitu. Karena corona inilah banyak yang terutama kayak kelas online tadi. Yang apa tadi? Ya, pokoknya kelas online yang pakai masker. Ya, dan yang aktivitas lainnya gitu. Iya, new normal. Gimana kalau judul podcast kita kali ini The New Normal aja ya?
Boleh ya, the new Boleh, boleh. normal. Oke, Sobat Bruder semuanya, apa the new normal apa aja yang kalian alami selama virus COVID-19 ini mewabah di seluruh dunia? Kalian bisa jawab di Instagramnya Podcast Ideal, podcast.ideal. Nanti kita buka ruang untuk berkomentar. Silahkan komentar. Nanti bakalan Bruder Ideal bahas juga deh waktu Bruder buat rekam atau record podcast. Nah, Dit, kira-kira Ya. nih semangat apa yang bisa dibagiin ke teman-teman semua yang dengar kita podcast nih? Kalau semangat apa ya? Soalnya Aku aku juga nggak tahu dia. langsung Tapi nembak semangat apa nih pagi-pagi nyuruh orang semangatin gitu kan. ya, Tapi apa ya, kita semua dengan rutinitas yang berubah, perubahan rutinitas yang ada sekarang, ya siapapun di luar sana yang ya santai aja sih, Dit, nggak harus dengan kalimat bijak gitu. oh iya iya benar. Kalau aku sih apa ya, ngerasain gitu. Ya misalkan kalau teman-teman bruder gitu kan, yang ya ngerasa hari-harinya bosen gitu, ya kan banyak lah ya webinar-webinar yang diikutin. Iya, Bahkan gimana, kemarin Dit? Adil, aku ingat juga tapi aku nggak ikutin tuh. Bahkan aku kemarin juga sempat tuh ada dapat informasi webinar yang game. Jadi kita nontonin gitu, main games misalkan Dota gitu, Dota atau Mobile Legend, antara tim A sama tim B. Jadi kayaknya aku ngelihat di sana mereka mungkin juga bahas-bahas strategi gitu. Mungkin teman-teman yang ngerasa atau bruder-bruder yang ngerasa webinar, aduh webinar mah temanya Iya, kaku semua, temanya beneran. formal semua. Tapi kalau ditelusurin lagi ada tema-tema games itu mungkin saja mereka juga bahas strategi-strategi di sana. Dan sekarang juga ada profesi ini, Bil. Bukan profesi yang baru sih, ini sebenarnya profesi yang lama, tapi karena munculnya game online ini di Indonesia yang udah menyebar lah, menjamur kemana-mana, itu ada istilahnya itu caster. Caster itu tuh ini komentator games gitu. Jadi misalkan ada tim A sama tim B. Jadi mereka komen, oh mereka pakai strategi ini, mereka pakai hero ini, mereka pakai karakter ini kelebihannya, kekurangannya ini gitu. Nah itu juga ada itu di YouTube deal yang live, ya misalkan live pertandingan ini sama ini. Indonesia tuh udah banyak tuh channel-channel Oh, yang ngebuat iya. itu. Ya, misalkan perlombaan yang hadiahnya 1 miliar gitu. Antar di beberapa provinsi, misalkan ntar Aceh lawan Bandung. Udah tuh mereka pada saat tanding tuh ntar ada tuh yang komentator 2 sampai 3 orang, mereka banyak tuh ngebahasnya, kadang-kadang juga ngebahas sisi bisnis dari games, apa apa keuntungan yang didapatin jadi atlet e-sport, apa aja ya fasilitas fasilitas yang didapatin e-sport misalkan kalau udah mewakili negara, banyak gitu. Jadi misalkan kalau menurut aku sih segala hal semua sekarang bisa dipelajarin gitu, nggak ada hal yang kayaknya yang nggak bermanfaat. Menurut aku nggak ada gitu, semuanya bermanfaat kok, ya tergantung kita aja gimana cara ngejalaninnya, apakah kita konsisten, apakah kita disiplin. Itu yang games tuh aja banyak banget keuntungannya, kayak dari duitnya aja sponsornya gila-gilaan gitu, biasanya sampai ratusan juta, hadiahnya full price istilahnya, tahu aku kalau nggak salah itu full price nya tuh kemarin tuh ada apa gitu, turnamen apa full price-nya 500 juta, kan setengah miliar, kan ngeri gitu, yang hanya Iya. bermodalkan game. Mungkin zaman-zaman orang dulu kan kalau ngelihat game, aduh ini anak masa depannya nggak jelas gitu, itu kan dulu. Oh sekarang ada gitu terang, Terang benderang lagi, Dit, ya ya. tapi kita tahu. Setengah miliar tuh. Iya, Heeh. terang benderang ya. Serius setengah miliar full price-nya, jadi mungkin kalau menang satu tim ada 5 orang, satu orang Lumayan. dapat 100 juta kan, hanya Iya. bermodalkan games gitu kan, yang selama ini mungkin dianggap sebelah mata sama apa generasi-generasi ya orang tua kita lah gitu. Misalkan kayak baby boomer, generasi X yang udah kelahiran 60 70 kan pasti nggak akan menyangka gitu, yang hanya main game bisa dapat duit. Wah itu kayaknya jangan kan itu, mungkin mungkin generasi kita dulu ya dia mungkin ngelihat misalkan Iya. orang main PS Hmm. dulu gitu kan. Ini mah cuma main game, tapi sekarang coba lihat ada turnamen FIFA, turnamen PES Dan yang hadiahnya skalanya hadiahnya itu nggak mendunia. main-main lagi, Bahkan Dit, ya. mereka Heeh. Iya. nggak main-main, bahkan
Bahkan Dil, ini ada, aku lupa nama gamenya, Fortnite kalau nggak salah. Itu hadiahnya itu melebihi juara Wimbledon. Juara Wimbledon itu kalau nggak salah tenis. Habis itu Tiger Woods, golf, melebihi hadiah dari turnamen dunia golf, turnamen Wimbledon, hanya main game. Aduh, siapa yang ngebayangin gitu dia. Kalau nggak salah Fortnite deh nama gamesnya. Itu yang juara, itu dia dapatin duit lebih dari yang didapatin pas Tiger Woods memenangkan memenangkan turnamen golf sama yang Wimbledon, aku lupa nama atletnya siapa. Wah, maksudnya prospeknya cerah gitu dia untuk yang main game gitu. Iya, kalau menurut aku ya gitu. Yang sebelumnya mungkin kita melihat sebelah mata untuk sebuah game atau hanya sekedar permainan, ternyata kalau diseriusin juga hasilnya serius gitu, Dida. Iya. Jadi semua sobat bruder yang mendengarkan dimanapun kalian berada, kalau kalian merasa udah bosan dengan rutinitas itu aja, kalian nggak bisa kemana-mana, coba deh kalian menggabungkan diri untuk masuk ke komunitas-komunitas yang kalian senengin. Kalau bruder pribadi nih, bruder sengaja mempush diri bruder untuk selalu buat podcast, ngajak teman-teman untuk ngobrol, karena menurut bruder setiap orang tuh punya naluri untuk mendengar dan didengarkan. Makanya bruder selalu buat podcast ini tujuannya untuk bruder sendiri sebenarnya. Bruder suka ngobrol dan ada teman yang mau bercerita, ya kita hadirkan media podcast ini sendiri. Iya. Nah, oke Dit, makasih banyak lo waktunya. Ini podcast kedua kita, akhirnya kita udah ngobrol 54 menit nih. Iya. Ditunggu podcast berikutnya nanti ya. Kita ngobrolin, nanti kita bisa omongin deh pokoknya. Aku juga udah kontak Aisyah, temen kursus kita, untuk aku ikutan, kita membuat podcast juga, cuman belum ada jadwal yang fix. Nah, yang waduh, bentar dulu. Yang Aidil atau Aisyah? Ntar kan kata Aidil tadi nggak ketemu tuh jadwalnya. Belum, kita belum bahas jadwal Aisyah, karena aku baru ngontek Aisyah, yuk kita buat podcast gitu. Baru sampai di tahap itu. Oh, kirain. Oh, nggak kirain. Aku kira Aidil udah kontak Aisyah dan Aisyah ngejawabnya, aduh jadwalku penuh, nggak Aidil bohong gitu, Dil. Kayaknya itu bohong gitu. Tapi yang paling gong sih ini, pengennya itu aku ngobrol sama kalian tuh bareng Kak Ipah juga, atau siapapun teman-teman kita yang di kelas dulu. Aku pengen banget sih ngobrol sama kalian. Semoga nanti bisa kita koordinir lah untuk bisa ngobrol. Iya. Oke Dit, ya nanti kita ngobrol lagi deh untuk part berikutnya. Serunya kita mau ngobrolin apa? Kalian boleh saranin di Instagram podcast.ideal nantinya ya, sobat bruder semuanya. Ya, oke Dil, terima kasih juga atas undangannya Dil. Ditunggu undangan selanjutnya Dil. Masih banyak Dil pembahasan yang pengen siap. Aku dan kita banyak Dit. Assalamualaikum. Sekian dulu ya podcast Bruder kali ini. Jangan lupa didengar dan di-share podcast Bruder. Ingat tagline-nya Bruder, jangan pernah takut untuk salah, karena salah itu nggak benar. Hehehe. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.